Halo bosku, kembali lagi di channel kita AMC Motor Jogja. Oke, pada kesempatan kali ini pada video kali ini kita mau bahas soal pengereman ya. Kemarin soalnya ada salah satu dari teman kita juga yang berkomentar setelah intinya setelah aku ganti piringan tipe ini remnya malah jadi loss ya atau blong seperti itu. Nah, hal seperti itu, rem blong atau loss seperti itu bisa disebabkan dari berbagai aspek ya. Untuk lebih jelasnya kita bahas setelah yang satu ini. Oke bosku, ngomong-ngomong soal pengereman, jadi kemarin itu ada yang komentar bahwa setelah aku pakai piringan tipe ini, pengereman motorku jadi blong. Nah, blong dari pengereman motor itu tidak bisa dikaitkan langsung dengan piringan. Seperti itu ya. Jadi harus dicek semuanya dari master ya, master rem yang atas, terus kaliper ya, terus piringan, terus selangnya ya, selang remnya seperti itu. Itu harus dicek satu persatu. Mungkin bisa saja dari salah satu komponen tersebut ada yang misalkan rusak atau yang tidak mumpuni seperti itu ya. Jadi tidak bisa langsung disebabkan karena piringan seperti itu ya bosku ya. Jadi untuk pengereman blong itu disebabkan dari berbagai aspek ya, seperti itu. Lalu ngomong-ngomong soal penggantian sistem pengereman ya, dari yang standar diganti dengan yang aftermarket atau variasi. Itu harus kalian sesuaikan dengan kapasitas mesin ya, cc-nya ya, terutama cc-nya, dan juga fungsionalnya. Maksudnya fungsional itu kalian mau buat apa sih motor kalian ya? Misalkan buat harian, atau buat touring, atau buat balap, seperti itu. Itu harus diperhatikan bosku. Jangan asal ganti komponen dari pengereman tersebut ya, tanpa memikirkan hal yang itu tadi. Dari fungsinya, mau buat harian, touring, atau balap, seperti itu. Itu harus difikirkan dulu ya, yang pertama itu. Lalu yang kedua, kalian harus ganti itu disesuaikan semua ya. Dari master rem atas, selang rem, terus kaliper, sama piringannya. Itu juga harus disesuaikan bosku. Karena keempat komponen tersebut itu saling berkesinambungan ya. Jadi itu apa ya, saling berkaitan lah. Jadi kalau misalkan ada pengereman blong, itu tidak bisa langsung dikatakan atau dijudgement ke piringannya seperti itu. Jadi harus diperhatikan dari 4 komponen itu ya. Bisa jadi nanti yang rusak itu di bagian master remnya, bisa jadi di selangnya, bisa jadi juga di kalipernya seperti itu ya. Terus kalau misalkan tidak rusak, itu mungkin ada yang error ya, atau mungkin ukurannya yang tidak pas, seperti itu ya. Ukurannya tidak pas, jadi contohnya seperti ini. Nah, master rimnya masih pabrikan motor, seperti itu, masih standar pabrik, seperti itu ya. Terus untuk selang remnya juga masih standar pabrik, seperti itu. Terus untuk kalipernya juga masih standar pabrik. Terus untuk piringannya, nah piringannya diganti yang gede seperti itu. Ya, kalau misalkan seperti itu, untuk mesinnya masih standar, oke lah. Masih bisa
masih bisa nutut seperti itu. Tapi kalau mesinnya sudah dioprek ya, atau sudah tidak standar atau di bore up seperti itu, otomatis kapasitas cc-nya naik ya, dan kecepatan motornya lebih dari yang standar. Otomatis dari master rim-nya ini sudah tidak mampu lagi ya untuk menekan dari gedenya piringan seperti itu, dan juga kecepatan dari speed motornya ya, seperti itu. Nah, lanjut. Terus ada juga yang master rimnya sudah diganti pakai yang variasi, tapi variasi yang biasa seperti itu ya. Terus untuk piringannya juga sudah diganti yang gede juga. Tapi untuk kalipernya dipakai yang gede juga bosku ya. Ukurannya yang misalkan pakai yang 4 piston. Sedangkan master rimnya itu pakai master rim yang biasa, yang kecil seperti itu. Itu juga tidak bisa, tetap untuk pengereman tidak bisa maksimal. Karena apa? Sistem pompa master rim itu tidak bisa semaksimal mungkin memompa dari kaliper yang 4 piston tersebut. Tapi kalau misalkan kalian pakai kalipernya yang 1 piston atau maksimal 2 piston, itu saya kira masih bisa. Tapi kalau pakai yang 4 piston, master rimnya pakai master rim variasi yang biasa atau yang kecil, atau mungkin master rimnya masih standar, pengen gaya-gayaan pakai yang kaliper 4 piston, misalkan pakai Brembo kopi-kopian seperti itu ya, 4 piston, atau mungkin kaliper lain, intinya yang 4 piston seperti itu. Tapi dari master rimnya itu tidak diperhatikan ukurannya, itu sama saja bosku. Jadi intinya untuk sistem pengereman itu harus diperhatikan dari 4 komponen tersebut ya, mulai dari master rim atas, terus selang rem, terus kaliper sama piringan seperti itu ya. Terus kalau untuk selang rem, kenapa harus diperhatikan? Karena selang rem itu membawa tekanan ya bosku. Tekanan dari pompa si master rem ini ke selang rem baru ke kaliper seperti itu. Otomatis untuk selang rem itu harus yang kuat juga. Kalau misalkan komponen lain itu di-upgrade seperti itu ya. Harus yang kuat juga. Karena membawa tekanan yang cukup gede kalau misalkan yang lainnya itu di-upgrade seperti itu. Dan kekuatannya pun kalau misalkan selang rem yang bagus itu bisa membawa atau menopang dari tekanan yang gede seperti itu. Jadi kekuatannya lebih kuat daripada yang standar seperti itu ya bosku. Jadi intinya penyebab rem blong itu tidak bisa dijudgement ke piringan aja. Jadi harus dicek dulu dari keempat komponen itu tadi ya, dari master rem, selang rem, kaliper, sama piringan. Dan juga cc motornya ya, termasuk cc motor itu juga harus dicek seperti itu. Jangan sampai kalian pakai cc gede ya, mungkin motornya sudah di bore up atau gimana, tapi pakai pengeremannya yang biasa-biasa aja seperti itu ya, itu tetap tidak mumpuni bosku, tidak mumpuni. Karena apa? Dari cc motor yang gede otomatis menghasilkan kecepatan yang gede juga seperti itu. Kalau misalkan master remnya yang biasa-biasa aja, otomatis kena kecepatan yang gede itu untuk menghasilkan pakemnya rem itu juga berkurang, nggak bisa langsung pakem. Makanya dari yang awal tadi sudah kita jelaskan ya, cara gampangnya aja kita lihat di motor standar yang bawaan pabrik. Ketika kita main ke dealer motor itu pasti ada perbedaan kelihatan jelas ya, antara pengereman motor matic, motor bebek dengan motor sport itu berbeda-beda dengan ukurannya masing-masing. Seperti itu ya bosku ya. Jadi untuk penjelasan kali ini cukup seperti itu ya. Semoga bermanfaat. Kalau misalkan ada komentar, ada yang keliru bisa dibetulkan di komentar bawah. Kalau ada tambahan bisa ditambahkan juga di komentar. Seperti itu ya bosku ya.
Semoga bermanfaat. Jangan lupa dukung kita terus dengan cara subscribe, like, komen, dan share, serta nyalakan loncengnya. Oke. Thank you bosku. Salam cespleng.